Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran kita semua dalam katekesi pada kesempatan ini. Tema katekesi yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah politik sebagai panggilan iman. Tema ini pertama-tama ingin mengajak kita semua untuk bisa memakai politik dalam kehidupan kita sehari-hari, karena politik merupakan perbedaan konflik dan interaksi yang mempersatukan umat dalam Kristus. Dengan politik juga kita menerima Kristus sendiri yang sungguh-sungguh dari hati nurani walaupun perbedaan pilihan. Marilah kita bersatu hati dan mengarahkan seluruh pikiran kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu pembuka. Yesus, Kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kehadiran atas segala kasih dan penyelamat-Mu kepada kami, sehingga saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini. Terangilah agar budi dan hati kami masing-masing, agar kami mampu menyadari kasih-Mu. Curahkanlah Roh Kudus ke dalam diri kami, agar kami terbuka terhadap sabda-Mu dan semakin memahami politik sebagai panggilan iman hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan antara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, selanjutnya kita mendalami situasi konkret. Kita belajar dari kisah Wahid dan kakaknya. Wahid dan kakaknya, meskipun berasal dari lingkungan yang sama, memiliki pandangan politik yang bertolak belakang. Konflik mulai muncul saat perbedaan ideologi yang menjadi semakin tajam menciptakan divisi di antara mereka. Pertentangan politik mengakibatkan ketidaksepahaman antara Wahid dan kakaknya. Komunikasi yang seharusnya mempererat hubungan keluarga malah berubah menjadi pertengkaran dan ketegangan yang tak terhindarkan. Melalui pengamatan percakapan dengan keduanya, saya menyadari bahwa akar konflik ini bukan hanya sebatas perbedaan pandangan politik. Penerimaan terhadap perbedaan pilihan, terutama dalam keluarga, menjadi tantangan besar bagi Wahid dan kakaknya. Dalam masyarakat yang semakin terbagi, menjadi semakin penting untuk membangun toleransi dan pengertian di antara kita sendiri. Saya melihat upaya yang dilakukan Wahid dan kakaknya untuk memulihkan hubungan. Meskipun masih ada ketegangan, langkah-langkah kecil diarahkan untuk menciptakan dialog yang lebih baik dan menghargai pandangan satu sama lain. Penting untuk perbedaan politik dengan niat untuk mendiskusikan dasar-dasar keyakinan masing-masing pihak dan memahami sejarah politik dapat membantu memecahkan stereotip dengan mengurangi konflik. Komunikasi terbuka adalah kunci untuk mengatasi perbedaan. Seringkali kita memerlukan ruang aman di mana kita dapat berbicara dengan jujur dan mendengarkan tanpa prasangka. Ini membuka pintu untuk saling memahami. Penting untuk memisahkan perbedaan politik dari nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki. Meskipun pandangan politik mungkin berbeda, kita dapat bersatu dalam tekad untuk menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Kisah Wahid dan kakaknya adalah pengingat bahwa meskipun perbedaan politik bisa menimbulkan konflik, kasih sayang keluarga dapat dipulihkan. Yang dari perbedaan politik adalah kunci untuk memperkuat hubungan di tengah perbedaan. Dengan bersatu melalui nilai-nilai bersama, kita dapat menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Baik, dari di atas ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Baik, yang pertama, setelah mendengar bersama cerita tersebut, bagaimana perasaan dari
saudara-saudara terkait dengan cerita di atas? Baik kepada saudara ini. Oke, baik, dari cerita yang sudah dibacakan oleh Sita tadi berkaitan dengan cerita Wahyu dan kakaknya, yang dimana saya di sini saya resah, yang dimana hanya karena perbedaan politik keduanya mengalami perpecahan, yang dimana dalam konteks politik yang pasti ada yang namanya perbedaan pemilih. Nah, ini menjadikan sebuah fondasi dasar keluarga itu akan cerdas ketika mereka terjun misalnya perbedaan memilih politik atau terjun dalam politik itu sendiri. Tapi saya merasa menarik sekali yang dimana walaupun mereka mengalami perpecahan, tapi mereka berusaha dengan berkomunikasi terbuka sehingga perpecahan keduanya dapat memulihkan kembali. Begitu saja. Baik, terima kasih kepada saudara Adi. Mungkin ada yang lain? Iya. Perasaan. Baik, kalau tidak ada, yang kedua, setelah mendengar cerita tadi, kira-kira apa pesan dan kesan yang ingin disampaikan kesan yang ingin kita petik dari cerita tersebut? Pesan. Ya, kepada saudara Pipin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pesannya kepada kita itu jangan hanya karena perbedaan pemilihan dalam politik terjadilah perpecahan dalam keluarga atau dalam lingkungan masyarakat. Karena politik itu yang kita ketahui adalah bagaimana setiap orang itu hak untuk memilih, tidak diwajibkan untuk bahwa kau itu harus pilih yang ini, kau pilih yang itu. Setiap orang itu memiliki haknya sendiri untuk memilih kira-kira mana yang menurut dia itu lebih baik untuk ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Pipin. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tentu juga kita mempunyai pengalaman yang setara dengan seperti di atas. Baik, kalau soal pengalaman itu mungkin sering terjadi dalam lingkungan masyarakat atau di berbagai kampung, itu sudah sering terjadi terkait dengan kasus terpecah belahnya satu keluarga atau dalam situasi masyarakat karena perbedaan pemilihan tadi. Pengalamannya itu di dalam di kampung itu memang sudah terjadi perpecahan dalam keluarga karena perbedaan pemilihan politik. Ada satu keluarga yang dalam keluarga tersebut itu terdiri dari beberapa orang dalam yang berbeda pemilihan, beda pilih kepala desa. Terus karena perbedaan pilihan ini dalam keluarga tersebut itu terjadilah perpecahan. Ini fakta saudara kami. Mungkin karena perbedaan pilihan itu mereka sudah sudah tidak baik, hubungan keluarganya tidak lagi tidak seperti lagi sebelumnya, hubungan sangat erat. Sekarang itu sudah terpecah karena perbedaan pilihan tadi. Mungkin itu saja sedikit pengalaman yang sudah terjadi dalam konflik karena perbedaan pilihan tadi dalam politik. Baik, terima kasih saudara Pipin. Ya. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa penegasan dari saya terkait dengan cerita di atas. Baik, komunikasi terbuka adalah kunci untuk mengatasi perbedaan. Seringkali kita memerlukan ruang aman di mana kita dapat berbicara dengan jujur
dan mendengarkan tanpa prasangka. Ini membuka pintu untuk saling memahami, penting untuk memisahkan perbedaan politik dari nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki. Dari kisah Hawaii dan kakaknya adalah pengingat bahwa meskipun perbedaan politik bisa menimbulkan konflik kasih sayang, keluarga dapat dipulihkan. Meskipun mereka perbedaan politik, mereka memperkuat hubungan di tengah perbedaan. Dengan mereka bersatu melalui nilai-nilai bersama, kita dapat menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Baik saudara-saudara, demikian tadi pengalaman dan pendapat kita semua berkait dengan makna politis sebagai pengadilan iman tadi. Selanjutnya, sekarang mari kita secara bersama-sama mendalami apa sebetulnya makna politik menurut kitab suci Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Saya minta satu orang untuk membaca kitab suci. Baik, kepada saudara Febri. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada saudara Febri. Selanjutnya ada pertanyaan di sini. Baik, yang pertama, setelah kita mendengar sabda Tuhan yang barusan kita baca, kira-kira ayat mana yang sangat menarik dan sangat menyentuh hati saudara-saudara? Yang kepada saudara Bidi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya menarik dengan ayat 40. Di sini menjelaskan, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan itu Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, di sini menjelaskan bahwa pada ayat 1 sampai 2 ini Yesus menjelaskan bahwa sebagaimana kita sebagai manusia tidak boleh mengambil haknya orang lain. Di mana Yesus menjelaskan di sini bahwa ketika itu sudah mempunyai Kaisar dan sudah menjadi miliknya, kita tidak boleh mengambil. Di mana dia menjelaskan kepada manusia bahwa ketika kita sebagai manusia itu sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh mengambil haknya orang lain. Baik, terima kasih kepada saudara Bidi. Mungkin ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, selanjutnya apa pesan teks kitab suci bagi kita dalam menghayati politik dalam kehidupan sehari-hari kita? Apa pesan dari teks kitab suci tadi? Pesan teks kitab suci. Baik, kepada saudara Bidi. Baik,
pesannya untuk kita berusaha di sini, kita sebagai manusia yang selalu identik dengan politik, pesannya untuk kita sebagai manusia itu tidak boleh kita tidak boleh gampang terpaku pada politik yang namanya money politik atau politik uang. Yang dimana mereka di sini sama seperti kisah tentang membayar pajak kepada kaisar, bahwa di sini mereka itu melakukan penipuan kepada Yesus. Begitu juga dengan para calon-calon pemimpin itu, mereka kalau mau menjadi seorang pemimpin itu, yang pertama-tama mereka melakukan itu adalah menipu dengan manipulasi pada masyarakat supaya mereka menipu dengan menggunakan uang atau apa itu supaya mereka jadi pemimpin. Di sini kita sebagai manusia itu harus melihat dengan baik-baik, melihat secara dari hati yang dalam untuk menjadi untuk memilih seorang pemimpin. Jangan hanya melihat dari cara bicara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Bedi. Baik, selanjutnya saya di sini ada penegasan beberapa hal. Yang pertama, setelah kita baca dan mendengarkan bacaan kitab suci hari ini, tentunya banyak hal baru yang kita dapat dalam sebuah politik sebagai panggilan iman. Penggalan ayat yang menceritakan mengenai seorang yang menyatakan kepada Tuhan mengenai kewajiban membayarkan pajak kepada kaisar atau kepala pemerintah pada waktu itu. Mendengar pernyataan tersebut, Tuhan Yesus menyatakan kembali muka siapa yang ada pada koin tersebut terhadap muka dari kaisar tersebut. Mengetahui hal tersebut, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang tersebut bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada pemerintah. Maka dari itu, dengan membaca ayat tersebut, kita mengetahui bahwa pemerintah adalah pihak yang harus kita hargai dan kita harus juga menunaikan kewajiban kita kepada negara, bukan hanya kepada Tuhan. Baik, selanjutnya di sini saya ada tawaran aksi konkret. Apa kira-kira hal konkret yang bisa direncanakan agar kita semakin meningkatkan kesadaran tentang visi gereja dalam dunia politik? Kepada saudara Budi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita adalah calon anggota katekis, bahwa di mana nanti kita akan turun kepada masyarakat, dan pada saat ini kita sudah hidup dalam masyarakat. Di sini saya mengajak kita untuk melakukan aksi nyatanya, yaitu untuk bijaksana dalam berpolitik, bahwa jangan pernah menerima yang namanya suapan atau money politik atau serangan pajak seperti itu. Intinya itu bahwa kita ini anggota calon katekis yang dimana yang dipercayakan oleh gereja, bahwa kita harus hidup jujur dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu sih. Baik, terima kasih kepada saudara Budi. Mungkin ada yang lain? Baik, dari saudara Budi. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini tawaran aksi konkret dari saya. Seperti yang kita ketahui sama-sama, kita ketahui dan dibilang sama Imam Budi tadi, bahwa kita ini sebagai seorang calon guru katekis, yang dimana nantinya kita turun ke tempat ke masyarakat untuk mengatakan melanjutkan tangan panjang dari Allah. Dengan demikian, kita di sini memang sebagai mahasiswa untuk menjalankan beragama. Aksi konkret menurut saya di sini, kita harus membawakan suatu tema katekesi dengan tema berpolitik tanpa harus memecah belakang. Kita harus membawakan katekesi itu ke masyarakat atau ke kampung kita masing-masing, supaya mereka tahu bahwa jalan baik dalam politik itu tanpa harus memecah belah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Bidi. Mungkin ada yang lain? Baik, kepada saudara Pipi. Baik, untuk tawaran aksi konkret dari saya itu mungkin salah satunya itu melakukan penyuluhan. Di mana penyuluhan ini yang terkait dengan
penyuluhan akan menjelaskan seperti apa sebetulnya politik. Itulah salah satu tabanan konkret, salah satunya penyuluhan, memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa politik itu adalah atau apa namanya dalam demokrasi tidak boleh ada namanya itu politik uang atau money politik. Oleh sebab itu salah satu tabanan konkret yang telah melakukan penyuluhan, memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Baik, terima kasih kepada saudara pimpin tabaran dan aksi konkretnya. Apakah kita semua sepakat? Sepakat. Baik, kalau sepakat, marilah kita satukan iman dan kepercayaan kita dengan doa yang mengajarkan Kristus sendiri. Bapa kami Yang sudah dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari dosa. Allah Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan dalam proses katekese yang telah kami langsungkan ini. Terangilah kami semua ini dengan roh cinta-Mu, agar kami semakin memahami, menyadari dan menghayati bahwa politik adalah pesta demokrasi. Semoga dengan pengalaman ini kami sanggup untuk mengimani Engkau. Semoga dengan terang sabda-Mu kami semakin setia dan kami bisa membangun persekutuan dan persaudaraan bagi sesama yang mengalami kesusahan. Demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sama-sama. Semoga Tuhan melindungi kita, menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.